Betul? Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Ya, tadi terlupa ini kakanda dan ayunda saya. Karena dia ada ponakan saya yang kali ini wisuda. Oleh karena itu saya ucapkan maju ke depan untuk selamat terjadi. Saya baru beberapa kali di sini belum pernah ponakan saya. Baru tahun ini, tapi insya Allah buat yang akan datang ada lagi ponakan saya. Sini sana. Ini salah satu contoh sama. Namanya santun dapat sama. Ini beliau sudah bisa khotbah, sedikit banyak sudah bisa memberikan ceramah, bahkan KKN kemarin sudah dipanggil ustaz. Kalau nggak aktif di kampus belajar agama, nggak akan mungkin bisa ngomong seperti itu. Bapak Ibu cari mereka semua ngomong tentang agama, anak-anak mahasiswa yang lain belum tentu Bapak Ibu. Betul? Nah, ini salah satu contoh. Belum yang lain tadi yang ngasih sambutan, ya, yang masih memberikan pengantar tadi luar biasa. Belum juga perempuan-perempuannya. Ya, kalau nggak percaya punya pesta, undang anak-anak mereka. Selesai bu acaranya dari panitia ini. Tuh, kalau nggak percaya buktikan. Kamu tugasnya ini, berat selesai. Ya, jadi kemarin saya ngisi lulusan mahasiswa kita dari Poltekkes itu ngadakan acara syukuran, panitianya dari Bandar Lampung semua, anak-anak muda mahasiswa yang sudah lulus. Begitu acara selesai, selesai juga selesai. Itu hebatnya Bapak dan Ibu. Nanti kalau anaknya ikut nikah, mereka yang minta panitia siap nggak pemindah? Katakan lebih kuat. Kalau nggak percaya buktikan. Ini salah satu bu, orangnya komitmen, istiqomah, dan insya Allah nggak mengharap sesuatu. Tapi kalau dikasih nggak salah juga. Yang namanya membantu jago. Kalau mau dikasih, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terima kasih. Ini salah satu contoh. Ya, tidak diragukan dalam ibadahnya, termasuk tentang berbakti dengan orang tuanya. Bu, ibu yang tadi ada yang perempuan, ada nggak anak yang bernikah di rumah? Santun ya, bahasanya enak, menyegarkan. Ya kalau salat waktu baca jengkel baca. Tapi kalau anak lain kan tiap hari bikin jengkelnya. Tapi saya yakin nggak begitu. Santun dia dengan siapa, sopan dia dengan siapa saja. Kenapa? Karena dididik di lembaga dakwah ini. Di samping dididik di kampus. Artinya kalau tidak dididik di sini, cuma di kampus saja, ilmunya kurang sempurna. Nah, ini jemaah. Kenapa anak-anak mahasiswa itu mereka banyak bergabung? Ya, bahkan kegiatan seperti ini Bu, tidak hanya di IAIN. Jadi beberapa hari waktu yang lalu juga kami diundang dari kampus di Universitas Lampung, di Unila. Itu anak-anak kedokteran yang selesai wisuda, mereka mengumpulkan kawannya seperti ini, mengadakan acara makan-makan bersama dengan keluarga saja, termasuk teman-temannya. Itu dari anak-anak dokter. Mereka calon-calon dokter, bahkan sudah menjadi dokter. Ya, dan di kampus-kampus lain juga seperti itu. Maka Bapak Ibu insya Allah duduknya Bapak dan Ibu di sini akan beda Bapak dan Ibu. Kalau mereka datang cuma duduk di bawah pohon, makan, ngobrol, pulang. Betul? Tapi Bapak dan Ibu duduk di sini dapatkan pengetahuan. Setidaknya Pak, ada nilai-nilai. Akan jadi kenangan buat Bapak dan Ibu. Dan inilah salah satu kegiatan kenapa orang tua ditunjukkan, biar orang tuanya itu tahu selama ini kegiatannya anak-anaknya nggak pernah didampingi orang tua selama di kampus. Betul kan Ibu? Betul Pak ya? Karena kesibukan Bapak yang jauhnya, mungkin tempat tinggalnya, sehingga Pak tidak sempat lagi ke sini. Udahlah kamu kuliah aja lah. Kampus kayak apa chatnya saya nggak tahu, pokoknya nanti kamu kuliah. Tapi hari ini Bapak dan Ibu melihat terharu bahwa anak kita ternyata sukses. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya tidak akan panjang lebar. Ada poin penting bahwa pesan saya kepada adik-adik yang baru lulus sudah dan para aktivis kampus, juga kepada orang tua. Dalam ayat Al-Quran Allah sudah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di akhir ayat, kamu adalah umat yang terbaik. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini adalah umat yang terbaik.
Bahkan disebutkan oleh Rasulullah itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Jadi orang Islam itu memiliki posisi yang tinggi, tertinggi, lebih tinggi dibandingkan umat-umat yang lain. Dan kita adalah umat yang terbaik. Disitakan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah diperintahkan untuk keluar. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat. Ukhrijat itu kalau dari mana itu bahasa Arab? Mana itu bahasa Arab? Ukhrijat itu asal katanya kharaja, betul? Kharaja itu artinya apa? Keluar. Siapa namanya? Andika. Selamat Riyandi. Kamu itu dilahirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Kamu keluar rumah. Keluar rumah. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang untuk berbuat baik. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena hari ini sekarang sudah krisis, banyak orang untuk mengajak berbuat baik. Saya kemarin di Lampung Utara Bapak dan Ibu, di tempatnya di perbatasan Kanan. Saat tadi sore baru nyampe. Ya, jadi tadi saya kesini juga undang mendadak. Ustaz, bisa nggak ngisi di Fakultas Pendidikan dan Keguruan? Saya bilang saya ngisi IAIN. Ditunda tanya, nggak usah saya dan yang lain. Ya, apa Bapak dan Ibu? Tidak semua orang Bapak dan Ibu hari ini mereka yang mau keluar rumah untuk peduli memikirkan bagaimana orang itu supaya sholat, bagaimana orang itu supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada siapa saja. Betul nggak Bapak dan Ibu? Yang banyak sekarang ini keluar rumah adalah apa? Sibuk nyari duit, nyari harta, tapi nggak kaya-kaya, gitu-gitu aja. Saya kadang heran Bapak dan Ibu lihat masyarakat, kerja mati-matian, rumahnya juga masih kayak gitu, kendaraannya juga masih kayak gitu, handphonenya juga masih kayak gitu, penampilannya juga masih kayak gitu. Dan terus apa dalam hidup ini yang kita cari? Harta, kita ternyata nggak jadi orang kaya. Jabatan, kita nggak jadi orang yang memiliki jabatan. Lantas apa? Tuh. Makanya saya kemarin bilang, ada yang mereka bertanya, Pak Firman, bagaimana Pak Firman melihat kondisi keadaan sekarang di Lampung Utara? Gak saya sebutkan kecamatan mana. Saya bilang, kalau dari segi fisik banyak rumah yang bagus, secara ekonomi banyak yang maju, tapi apa? Prihatin, masjid dan musola banyak sekali. Bahkan saya kalau datang ke daerah Pak, kami ngomong masjid untuk cari tempat toilet, tahu toilet? Ada di mahasiswa? Tempat wudhu, tempat buang air kecil, kadang Pak gak ada air, kadang bau. Bahkan musola itu pernah ditiduri Pak binatang kaim Pak, maaf namanya anjing. Sampai ada kambing yang tidur di situ. Bahkan pernah kita sholat itu di satu musola sampai debunya itu tebel. Itu pertanda bahwa orang masyarakat situ sudah nggak mau masuk ke masjid. Kenapa? Karena tidak lagi yang mengajak, tidak ada lagi yang menyeru. Semua orang memikirkan harta, memikirkan dunia. Nah, apakah nggak boleh Bapak dan Ibu memikirkan dunia? Boleh, boleh memikirkan dunia. Karena tanpa harta kita juga sulit akan bahagia. Tapi ingat, coba kalau aku nggak kuliah, mungkin nggak? Belum tentu. Makanya apa? Lihat Mas Kurniawan, jangan hari ini, lihat 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Betul nggak Bapak dan Ibu? Insya Allah nasib beliau akan berubah. Bu, jenengan kalau pengen nggak nunggu haji, pengen nak mikir ke soal iki apa ya, mungkin aku merek munggah haji ya, nak delok keadaan ekonomi ini kayak ini nggak mungkin. Tapi nak dewe nyekolah ke anak, mudah-mudahan sesuk anak dewe sugih, sukses, pinter, insya Allah iso berangkat ke mamak karo bapake. Betul nggak? Lu pirang-pirang Bu, mantu berangkat ke mertuane, anak berangkat ke bapak ibu. Kenapa?
karena dia sukses maju. Tuh. Jadi sekali lagi, jangan pernah Bapak Ibu